Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Dr. Leonard. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan aplikasi kurikulum kami, baik itu Ibu Lisa Pinem, Ibu Elizabeth, dan saya sendiri Tito Kusmanda, dan Ibu Celia akan mempresentasikan aplikasi kurikulum. Nah, untuk mengefisienkan waktu presentasi, untuk yang presentasi pertama akan disampaikan oleh Ibu Celia Fergia tentang aplikasi kurikulum. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sucipto atas waktunya sebagai moderator, dan Dr. Leonard serta Bapak Ibu lain, izinkan saya Fergia untuk mempresentasikan pengertian dari aplikasi kurikulum. Aplikasi kurikulum terdiri dari dua bagian, yaitu aplikasi dan juga kurikulum, di mana pengertian aplikasi sendiri itu berasal dari kata application, yang artinya penerapan. Secara istilah, aplikasi adalah suatu program yang siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Pada pengertian umumnya, aplikasi adalah suatu alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Next, Pak. Ya, secara etimologis, kurikulum berasal dari kata kurir atau curi yang berasal dari kata Yunani yang merupakan istilah bagi tempat berpacu atau berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan yang harus dilalui oleh para kompetitor pada sebuah perlombaan. Dengan kata lain, rute tersebut harus dipatuhi dan dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan, di mana konsekuensinya adalah siapapun yang mengikuti kompetisi tersebut harus mematuhi rute atau kurir dari hal tersebut. Maka dari itu, kurikulum dapat dipahami sebagai pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pembelajar di bawah naungan sekolah. Ini merupakan suatu kutipan dari Murray Bolton. Next, Pak. Baik, yang kedua yaitu hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah penyempurna dari kurikulum yang berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai dengan tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Penyempurnaan standar isi diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi, di mana perubahan kurikulum 2013 berwujud pada standar kompetensi lulusan atau SKL ya Bapak Ibu, kemudian berbasis materi, proses dan penilaian yang komprehensif, di mana penjelasan hakikat perubahan kurikulum 2013 oleh Kemendikbud yaitu ada 4, di mana ada kompetensi lulusan, ada materi, proses, dan penilaian yang berada pada kurikulum 2013. Baik, untuk selanjutnya yaitu kurikulum hakikat kurikulum 2013 akan disampaikan oleh Bapak Sucipto. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Ibu Celia. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran matematika dan IPA dari kurikulum 2013. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran matematika. Menurut Nasution, bahwasanya istilah dari matematika itu adalah lebih tepatnya itu digunakan daripada ilmu yang sangat pasti, yaitu ilmu pasti. Karena memang benarlah bahwa dengan menguasai matematika, orang akan belajar mengatur jalan pikirannya dan akan sekaligus belajar menambah kepandaiannya. Nah, hakikat matematika ini itu menerapkan ilmu yang sifatnya itu abstrak. Dari kebanyakan siswa kita atau matematika masih merupakan yang momok yang sangat menakutkan bagi peserta didik kita. Nah, bagi para guru ini tidak mudah untuk memilih atau strategi, baik itu mode pembelajarannya, pendekatan, baik itu metode, teknik pembelajaran.
sehingga yang tepat untuk materi matematika itu supaya mudah dipahami oleh peserta didik atau siswa. Nah, siswa ini bisa terampil atau serta siswa ini akan tertarik untuk mempelajari matematikanya, karena kita sebagai seorang guru harus jeli ya, yaitu memilih baik itu strategi ya, model pendekatan maupun teknik pembelajaran yang akan kita gunakan nanti ketika dalam pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran kurikulum 2013 dalam pembelajaran matematika ini menurut Abidin di tahun 2014 ya, dari penelitiannya bahwa ada 5 model yang diterapkan dalam pembelajaran pembelajaran matematika. Yang pertama adalah pembelajaran proses saintifik. Terus yang kedua model pembelajaran integrasi berdiferensiasi. Terus yang ketiga adalah model pembelajaran multiliterasi. Terus yang keempat adalah model pembelajaran multisensori. Yang kelima adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, kita kemarin sudah mempelajari dari hari tentang model-model pembelajaran tentang pembelajaran baik itu pembelajaran matematika maupun pembelajaran yang lainnya. Nah, hakikat dalam pembelajaran matematika IPA, hakikat IPA ini cukup penting karena IPA ini adalah mempunyai dimensi ilmiah, yaitu baik itu metodenya. Ya. Nah, inti dari IPA tersebut adalah siswa dalam pembelajaran IPA itu bukan belajar hafalan saja, akan tetapi dia itu belajar konsep, ya, belajar menemukan sesuatu, itu sehingga melalui proses sains. Nah, ini menurut Kobala dan Capeta dari tahun 2010 halaman 105 mendefinisikan bahwasanya IPA itu adalah sebagai a way of thinking, a way of investigation, a body of knowledge and interaksi, dan interaksinya itu dengan teknologi dan serta masyarakat. Nah, kita lihat di sini, nah, keterampilan proses dasar IPA adalah yaitu bagi kita bagaimana kita mengukur, mengobservasi, menginferensiasikan, memprediksikan, dan mengklasifikasikan serta mengkomunikasikan. Nah, ini adalah proses dasar pembelajaran IPA. Nah, dalam keterampilan proses lanjutan ya, ada yaitu namanya pengontrolan variabel. Ya, pengontrolan variabel, interpretasi data, perumusan hipotesis, terus pendefinisian variabel operasional, serta merancang eksperimen dan akan melakukan eksperimen. Nah, itu hakikat pembelajaran matematika dan pembelajaran IPA. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran matematika dan IPA ini akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Berikut ini saya akan memaparkan materi tentang tujuan pembelajaran MIPA. Yang pertama, tujuan pembelajaran matematika. Berdasarkan Permendiknas 22 tahun 2006 tentang standar isi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan pemecahan masalah, mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Yang berikut, Pak.
Tujuan pembelajaran IPA menurut Depdiknas 2006 halaman 7, tujuan dilaksanakan pembelajaran IPA secara terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran IPA secara terpadu dapat merangkum beberapa standar kompetensi dari bidang ilmu IPA secara utuh dan dalam bentuk satu kesatuan. Yang kedua yaitu meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk menerima dan menyerap keterpaduan materi secara utuh. Yang ketiga, beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. Model pembelajaran sains terpadu dapat menghemat waktu, tenaga, dan sarana, serta biaya karena pembelajaran beberapa kompetensi dasar dapat diajarkan sekaligus. Peranan di sini ada beberapa peranan, yaitu peranan guru, orang tua, kurikulum, dan budaya. Yang pertama, peranan guru. Jenis guru berdasarkan Permen-PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Di sini guru berdasarkan sifat tugasnya di kegiatan meliputi ada 3 guru ya, guru kelas, guru mapel, dan guru BK. Kalau untuk orang tua tugasnya adalah mendampingi anaknya atau mendidik anaknya agar menjadi anak yang mandiri. Sedangkan kurikulum suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar, mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya atau guru. Yang berikut, Pak. Peranan budaya. Pergeseran yang satu ini dalam proses belajar harus mendapat perhatian dari semua pihak, baik guru ataupun orang tua. Ada saatnya seorang tidak menggunakan mesin, ada saat harus menggunakan mesin. Karena perlu kecepatan untuk mendapatkan hasil agar tidak ketinggalan. Hitungan yang sederhana jangan gunakan mesin, karena akan membuat otak jadi malas dan menjadi tidak terlatih. Di sini peranan budaya ini akan mengubah seseorang untuk semakin maju dan menggunakan teknologi informasi. Oke, yang berikutnya saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elizabeth atas presentasinya. Selanjutnya itu presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa untuk memaparkan tentang aspek-aspek ketertarikan dalam pembelajaran MIPA maupun pembelajaran IPA. Kepada Ibu Lisa dipersilahkan. Baik, saya akan lanjutkan. Hindi dan Michael membagi beberapa aspek, yaitu aspek ketertarikan, aspek keberartian, dan aspek keterlibatan. Yang pertama, aspek ketertarikan. Aspek ketertarikan di mana siswa menyukai pelajaran matematika dan juga IPA karena dia sudah mempunyai motivasi dan kompetensi untuk belajar matematika dan juga IPA. Aspek keberartian di mana siswa sudah mengerti manfaat bagi dirinya tentang ilmu matematika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aspek keterlibatan. Aspek keterlibatan, siswa merasa terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar matematika. Lanjut, Pak. Contoh aplikasi integral, yaitu pelajaran matematika, pada pusat massa fisika. Nah, di sini ada sebuah contoh, mencari pusat massa sebuah benda. Di situ bisa kita lihat, pusat sebuah massa itu adalah di X sama dengan A, bendanya terletak di X sama dengan A dan X sama dengan B. Itu harusnya lebih jelasnya memang ditujukan pada sebuah grafik ya, atau apa ya, digambarkan biar lebih jelas. Sehingga X itu di mana, X sama dengan A itu yang mana, yang B yang mana. Nah, cuman ini kita gambarkan dengan kalimat
Tujuan kita menunjukkan bahwa X sama dengan setengah A tambah B, yaitu pas di tengah sebagai pusat masanya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, harusnya ini ada bendanya ditunjukkan sehingga kita benar-benar melihat bahwa pusat titik massa itu di mana gitu. Jadi mungkin nanti ada gambarnya. Mungkin bisa lanjut dulu, Pak. Nah, kira-kira seperti ini kalau dia mengikuti rumus matematisnya, sehingga X itu berada di setengah A ditambah B. Apabila seorang siswa tidak dapat mengoperasionalkan sebuah integral, maka ia tidak bisa menghitung di mana letak pusat sebuah benda, pusat massa sebuah benda, karena di sini bahasa dari fisika itu adalah matematika. Jadi kalau misalnya integralnya belum lulus atau belum kompeten dalam materi itu, ini akan sangat terkendala, dan juga di materi fisika ini dia juga tidak akan bisa lolos gitu. Jadi ini sangat pengaruh ya, matematika bahasa dari fisika. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan kalau kita tidak tahu bahasanya gitu. Oke, Pak, lanjut. Nah, contoh aplikasi mata pelajaran matematika pada biologi, misalnya teori himpunan, seperti diagram Venn ya, atau yang terkait yaitu klasifikasi makhluk hidup. Contoh hubungan diagram Venn dan klasifikasi vertebrata dan klasifikasi berdasarkan habitat. Lanjut, Pak. Nah, misalnya seperti ini. Contoh hubungan diagram Venn dan klasifikasi vertebrata. Nah, ini ada makhluk hidup yang hidup di darat dan juga hidup di air. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, kira-kira gambarnya seperti ini, dan itulah aplikasi matematika salah satunya dalam ilmu biologi. Lanjut, Pak. Nah, ini klasifikasi berdasarkan suhu tubuh. Kalau kita lihat, itu dalam sebuah himpunan terdapat poikilotherm dan homoiotherm. Jadi dalam poikilotherm itu ada spesies amfibi, reptil. Kemudian homoiotherm itu ada aves dan mamalia. Dia termasuk dalam satu himpunan, tapi tidak ada hubungan sama sekali lain seperti tadi ya. Makhluk hidup darat dan air itu mereka punya terkaitan. Memang ada makhluk itu hidup di darat dan di air, sehingga diagramnya saling berpotongan. Kalau ini benar-benar saling lepas, tapi dia masih dalam satu himpunan. Gitu. Jadi seperti itulah digambarkan kalau diklasifikasikan berdasarkan suhu tubuhnya. Oke, lanjut, Pak. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk menyimpulkan materi kami. Ya, terima kasih Ibu Lisa Binem atas penjelasannya. Ini adalah kesimpulan dari materi tentang aplikasi kurikulum tentang pembelajaran matematika terhadap IPA, yaitu baik itu biologi, fisika, dan kimia. Nah, dari kesimpulan ini, dari pelajaran yang kami presentasikan, ada 3 bagian yang harus dijelaskan. Yang pertama adalah yang kesimpulannya terdapat beberapa aspek, yaitu penyebab yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika, yaitu aspek tentang ketertarikan, aspek tentang keberartian, dan aspek tentang ketertarikan. Nah, terus yang kedua adalah untuk mengetahui aplikasi matematika terhadap mata pelajaran IPA, sehingga perhatian siswa itu dan populasi siswa yang menyukai matematika itu akan meningkat. Dan yang ketiga adalah guru harus dapat merancang skenario pembelajaran agar siswa dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran matematika. Nah, hal ini harus tertuang dalam rencana pembelajaran, baik itu silabus dan yang lainnya. Nah, demikian
presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 12 mohon maaf. Apabila nanti kita akan membuka kolom diskusi, ya setelah ini kita akan diskusi. Bagi yang mau bertanya silahkan nanti untuk bertanya. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang semuanya.